Allah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la mu'alifati kitabina farallahu kulumi fiturina min ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil wa minat ta'dhimi, dan itu setengah dari mengagungkan ilmu al-wajibi yang wajib, setengah dari mewajibkan mengagungkan ilmu yang wajib bagi kita adalah alla yamudda, sekiranya tidak memanjangkan atau menjelojorkan kita arijla akan kaki. Jadi ketika kita ngaji, ketika kita menuntut ilmu, setengah dari cara mengagungkan ilmu adalah kita tidak pada kondisi duduk yang kaki kita diselonjorkan, dipanjangkan. Tidak boleh. Ilal kitabi, kepada kitab, duduk kakinya diselonjorkan, kitabnya letak di depan kaki tersebut. Ya. Wa yadu'a, dan hendaklah tidak meletakkan ia, ya, meletakkan ia kutubat tafsiri, hendaklah meletakkan ia kutubat tafsiri, akan kitab-kitab tafsir, fauqa sairil kutubi, di atas sekalian kitab, ta'dziman, karena mengagungkan. Setengah dari memuliakan ilmu lagi, memuliakan ahli ilmu lagi, kita harus meletakkan kitab-kitab tafsir itu di atas kitab-kitab yang lain. Paham kalian? Contohnya kalian di asrama meletakkan kitab, itu kitab yang paling tinggi itu kitab tafsir. Kalau ada Al-Quran paling tinggi itu Al-Quran, paling di atas sendiri Al-Quran, tafsir, baru kitab-kitab yang lain. Jangan pula nanti matematika letak di atas, PKL letak di atas, tidak boleh. Bahasa Indonesia letak di atas, tidak boleh. Maka untuk menumpuk kitab dan buku-buku yang lain, kau letakkan yang paling di atas, itu kitab-kitab tafsir, ya. Wala yadhu'a, dan tidaklah meletakkan ia alal kitab, di atas kitab, syai'an, akan sesuatu, akhara, yang lain. Kita juga tidak boleh meletakkan di atas kitab sesuatu yang lain. Contohnya kayak apa? Meletakkan kunci, meletakkan ale-ale, meletakkan monte, tidak boleh. Ya. Setengah dari adab kita menuntut ilmu, kita tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kitab kita. Meletakkan sesuatu di atas kitab, tidak boleh. Itu termasuk tidak memuliakan kitab yang kita pelajari. Bahkan kalau nenek moyang kita dulu mengajarkan kita, kalau bawa Quran itu disunggi, tahu, diletakkan di atas kepala, dibawa kemana-mana tuh di atas kepala bawahnya. Itu saking memuliakannya kitab suci Al-Quran. Ya ditenteng gitu, kayak bawa asoy isi gorengan dah. Di sunggi ini letak di atas ini, bawah.
atau letak di dada. Letak di dada di bawah. Jangan ditenteng begini jangan. Tidak boleh. Ya, meletakkan sesuatu di atas kitab, sesuatu yang lain itu juga tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna, dan telah ada oleh guru kita Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Yahki, itu menceritakan ia ustaz an syaikhin, dari seorang guru, minal masyaikhi, dari sekalian guru. Ustadz Burhanuddin menceritakan cerita ini dari salah satu guru dari beberapa guru-gurunya, bahwa anna faqihan, sesungguhnya faqih ini orang yang pintar ilmu agama. Anna faqihan, sesungguhnya si faqih, karena itu ada ia faqih, wadu atau meletakkan ia al-mihbarota, akan tempat tinta. Tahu tempat tinta? Kalau dulu orang itu ngaji kitab gitu kan, itu ada penanya, ada tintanya. Kayak sekarang yang belajar khot, belajar kaligrafi, nah itu biasanya dia pakai pena celup dari apa namanya nih. Nah itu dikeringin, dilancipin, dicelupin ke tinta, ya kan? Ini Syekh Ustadz Burhanuddin cerita, ada seorang yang faqih, yang pintar, namun dia memiliki perangai, memiliki kebiasaan, dia suka meletakkan mihbaroh, tempat tinta, alal kitabi, di atas kitab. Jadi ini kitab, kemudian tintanya diletakkan di atas, tempat tinta itu ditaruh di atas kitabnya. Faqala, maka berkatalah si syekh, ya, lahu, kepada faqih tadi, bil farisiyati, dengan menggunakan bahasa Paris. Apa bunyinya kata Syekh? Burnayabi. Artinya burnayabi ini apa? Kamu tidak akan menemukan kemanfaatan dari ilmu-ilmumu. Itu makna dari burnayabi. Nah, dari sini dapat kita pahami, ada orang yang pintar, cerdas, bahkan dia digelari faqih. Faqih itu orang yang benar-benar memahami ilmu. Namun dia memiliki kebiasaan yang tidak baik. Apa itu? Dia meletakkan tempat tinta itu di atas kitabnya. Meletakkan tempat tinta di atas kitabnya. Kemudian apa kata gurunya waktu itu? Dia bilang, burnayabi, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmumu. Paham kalian? Makanya ilmu itu sebenarnya banyak penting. Namun yang paling penting bukan banyaknya, namun apa? Manfaatnya, barokahnya. Daripada kau dapat ilmu banyak namun tidak manfaat, tidak barokah, mendingan dapat sedikit ilmu namun ilmunya manfaat, ilmunya barokah, itu lebih bagus. Ya tentunya yang lebih bagus lagi kalau ilmunya banyak juga barokah. Nah, itu yang dicari. Apa ciri-ciri ilmunya barokah? Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadu. Semakin tinggi ilmunya, semakin rajin dia taat beribadah kepada Allah. Semakin tinggi sekolahnya, ya semakin tinggi pula taat dia pada Allah, rajin ibadah. Semakin jadi orang baik, itu namanya ilmunya barokah. Nah ini semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi sekolahnya, malah
tidak ada perubahan sama sekali, oh berarti ilmunya tidak berkah. Maka kalau lihat dari sini itu kelas 5 itu harusnya lebih tawaduk daripada kelas 2, kelas 3. Harusnya begitu. Lebih rajin ibadah, lebih rajin jamaah, lebih rajin baca Quran. Apalagi kelas 6 yang sudah di ujung tanduk, di finish lah, hampir hatam lah, hampir tamat. Maka kelas 6 ini kalau tidak hati-hati berbahaya. Kalau segala sesuatunya itu letaknya di ujung. Kalau di ujungnya baik, semuanya akan jadi baik. Maka hati-hatilah kalian yang kelas 6, perbaiki diri, jaga perangai, jangan banyak maksiat, jangan banyak melanggar peraturan pondok, dan jangan banyak menyakiti hati dan perasaan guru. Itu saja pesan Ustaz. Kamu akan dapatkan ilmu yang barokah, lulus dari sini akan menjadi orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Jadi nyambung kelas 5, naik kelas 6, begitu seterusnya. Maka kelas di ujung itu hati-hati, jangan sembrono, jangan gegabah, harus senantiasa memperbaiki diri. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana, dan ada ustadzuna oleh guru kita Al-Qadhi yang menjadi qadhi al-ajal yang agung, fahrul islami, yang menjadi kebanggaannya agama Islam, al-ma'rufi, yang dikenal bi Qadhi Khan, dengan Syekh Qadhi Khan. Yaqulu, itu berkata, ya Syekh, in lam yurid bidzalika al istighfafa fala ba'sa bidzalika. In lam yurid, apabila tidak menghendaki ia bidzalika, dengan meletakkan apa tadi, isi tinta, tempat tinta di atas kitab. Bila dia meletakkannya namun tidak ada berkeinginan dengan semua itu, al istighfafa, akan meremehkan kitab, meremehkan ilmu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa atau tidak berbahaya. Maksudnya begini, boleh kita meletakkan isi tinta tersebut di atas kitab kalau itu kita tidak ada niat apapun. Yang tidak boleh kalau kita niatnya meletakkan tempat tinta di atas kitab tersebut, kita niatnya meremehkan kitab. Tidak boleh. Kitab sorot itu apa? Letakkan tempat tinta di atas kitab, ini yang membuat nanti ilmu kita tidak barokah, tidak manfaat. Namun kalau tidak ada niat apapun, tidak ada niat meremehkan dan sebagainya, maka menurut Syekh Fakhrul Islam Al-Ma'ruf bi Qadhi Khan, itu tidak apa-apa. Walaupun toh lebih bagus jangan dilakukan. Ya, letakkanlah tempat tinta itu di samping kitabnya, jangan diletakkan di atas kitab. Kamu habis belajar di kamar mamanya, pakai tempat tinta itu, kemudian kitabnya kau tumpuk, kau letakkan di atasnya, tidak boleh. Letaklah di sampingnya tersendiri, ya, biar tidak terkesan kita meremehkan dan memandang rendah ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Wal aula, dan bermula yang paling utama, ayah tariza, itu ndaklah menjaga ia anhu, dari semua itu. Nah, yang paling utama, yang paling baik justru kita menjaga jangan sampai meletakkan tempat tinta tersebut kita taruh di atas kita, letak di tempat yang lain. Paham dong? Nah, wa minat ta'zimi, dan itu setengah dari mengagungkan ilmu. Ayu jawida, bermula hendaklah memperbaiki ia, kita batal kitabi, akan penulisan kitab.
Wala yughormito. Wala yafarmito dan ndaklah jangan menulis dengan tulisan yang kecil-kecil, yang lembut-lembut. Wa yatroka dan meninggalkan ia al-khasyata akan pinggiran-pinggiran kita. Alati nokormitu yang menulis dengan tulisan lembut-lembut kita fiha padanya. Illa inda darurati kecuali pada ketika kondisi darurat. Nih. Setengah dari mengagungkan ilmu lagi adalah kita tidak boleh menulis kitab kita ini dengan tulisan yang kecil-kecil, lembut-lembut, tidak nampak lagi. Maka kalau dulu guru kami ada salah satu guru di daerah Jawa Tengah itu, dia kalau ndobit kitab itu pakai spedol. Iya, pakai spedol. Tapi yang dia ndobit itu yang memang tidak tahu maknanya saja, tidak semuanya enggak. Mana maknanya tidak tahu, tulis di situ, pakai spedol. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya, kenapa kok ndobit pakai spedol? Kok gedean tuh? Apa katanya? Karena setiap yang kita tulis di dalam kitab itu besok akan ditimbang di akhirat menjadi amal kebaikan. Loh, kalau tintanya gede, tintanya besar, kan bobotnya nambah. Nah, tintanya kecil, tidak nampak, bobotnya kurang. Maka jangan salah kok. Maka ngaji itu yang paling bagus, ya bawa pena, ditulis kitabnya ini, didobit, dikasih makna. Karena itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Jangan kau kira tidak jadi amal kebaikan. Contoh nih, satu forum nih ngaji, yang pakai kitab pakai pena, dengannya cuma pakai kitab doang, tidak pakai pena, dengan yang tidak pakai sama sekali, beda pahalanya. Yang pakai kitab pakai pena juga memang benar-benar didobit, itu pahalanya sempurna. Yang cuma pakai kitab doang, pena tidak punya, pena tidak bawa, itu pahalanya separuh. Ya kan? Yang tidak bawa kitab, tidak bawa pena, modal apa nih? Modal badan doang, itu dapat lah, seperti gonyo. Masih mendingan. Yang cuma modal badan doang, ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, itu dari 10% nyoba dapat. Masih mendingan daripada yang tidak ikut ngaji, Masya Allah. Nah itu loh. Maka semakin payah kita di dalam menuntut ilmu, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau mendobit kitab, menulis pelajaran itu dianjurkan, ya, dianjurkan oleh Imam Az-Zanuji ini. Jangan menulis dengan tulisan yang kecil-kecil, yang tipis-tipis. Namun tulislah dengan yang agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah melihat Abu Hanifah oleh Abu Hanifah, katiban oleh orang yang menulis. Yukormitu dengan menulis kecil-kecil ia, fil kitabati di dalam kitab. Faqala maka berkatalah Abu Hanifah, La tukormitu janganlah engkau nulis dengan kecil-kecil, ya kan? Nulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Hotoka. Maka menjadi salah kamu. La tukormit, janganlah membuat atau menulis dengan tulisan kecil-kecil, khotoka akan tulisan-tulisanmu. Li'anaka karena sesungguhnya dirimu, in ista apabila kamu hidup panjang umur, tangdimu maka akan menyesal kamu. Wa in muta dan apabila mati kamu,
tustamu, maka akan dicaci maki kamu. Yakni mengendaki oleh Abu Hanifah, idza syuhta, apabila memasuki usia tua kamu, wa dhaufa, dan telah menjadi lemah basaruka oleh penglihatanmu, nadimta, maka akan menyesal kamu, ala dalikal fi'li, atas perbuatan itu. Oke, saya jelaskan. Dengerin sini. Kenapa kita tidak boleh mendobit kitab kita, menulis kitab kita dengan tulisan yang kecil-kecil, lembut-lembut? Alasannya menurut Abu Hanifah, karena ketika kamu menulis dengan tulisan yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, ketika kamu nanti memasuki usia tua, umur kamu dipanjangkan oleh Allah, kitab itu kemudian 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau mungkin 30 tahun ke depan, kau tengok kitab kamu waktu sekolah itu tulisannya kecil-kecil, sementara kau udah tua, tulisan itu tidak nampak lagi. Kenapa? Karena terlalu kecil. Pakai kacamata, tapi kadang-kadang masih tidak nampak lagi. Nah, itulah dianjurkan nulisnya jangan terlalu kecil, agak besar. Atau kalau kamu meninggal, buku-buku kamu tuh di pondok dulu, kau meninggal, diwarisi oleh anak cucumu, kamu tidak akan kena caci maki orang-orang setelah kamu. Kenapa? Karena kitab peninggalanmu itu ditulis dengan tulisan yang besar, dibaca enak, dibaca mudah, dipahami mudah. Kenapa? Karena tulisannya agak besar. Namun kalau tulisannya kecil, ditengok anak cucumu, ngerutuklah anak cucu. Datuk kok cemano dulu tuh. Orang kok mondok kok bengak. Masa dobit kitab kecil-kecil tidak bisa dibaca kayak gini nih? Apa? Loh kan? Orangnya lah mati tapi kena caci mah. Gara-gara apa? Kitabnya tidak bisa dibaca. Tulisannya terlalu kecil. Maka tidak boleh seperti itu. Maka dobitlah dengan dobit, tulislah dengan tulisan yang jelas, yang bagus, yang bisa dibaca, dan nanti bisa diwariskan ke anak cucu. Ustadz dulu punya kawan di satu pesantren tuh, orangnya agak kecil, putih orang, namanya Khudori. Nah, Ustadz masih ingat tuh, tulisannya bagusnya. Dobit kitab kayak gitu tuh langsung dicetak itu laris sih, jual. Siapapun yang pegang kitab itu pasti bisa baca. Saking bagusnya tulisan mendobit kitab itu. Ya kan? Namun ada juga saya punya kawan yang lain, lucu juga. Pokoknya seluruh apa yang disampaikan guru itu ditulis di kitab tuh. Sampai seluruh kitab ini penuh dengan tulisan warna hitam. Jadi kitab nih dengan tulisannya, dengan dobitannya itu lebih banyak dobitannya. Jadi nampak gelap itu hitam. Wah, kayak gitu. Ketika kita debat-debat pun dia pandai juga. Ya. Woi, bang, apa kitab kecil-kecil apa nian, gelap nian, banyak dobitnya. Seluruh keterangan guru itu ditulis semua di situ. Ya kan? Apa kata dia? Syawadul kutub munawiratun lil kulub, kata dia. Bahwa hitamnya kitab memberi cahaya di dalam hati. Kenapa? Keterangannya semuanya ada di kitab itu. Maka ketika dia gunakan untuk mengajar, itu keterangannya lengkap di situ. Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh guru. Dan itu alasan yang kedua. Setiap yang kita tulis di kitab besok akan ditimbang di akhirat menjadi amal kebaikan. Makanya kalau kau sekolah ngaji pakai kitab kuning, dobitlah sebanyak-banyaknya. Apa keterangan guru yang penting ditulis di situ. Gak perlu ditulis semua keterangannya kalau muat. Ya, karena itu menjadi sejarah bagi kita, bisa besok kita di akhirat itu kita pertanggungjawabkan.
Itu semua akan ditimbang menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Itu ciri-ciri orang yang tidak malas di dalam belajar. Ini kadang-kadang tidak di kelas ngaji fikihnya bajuri, kitabnya masih mulus, ndopin tidak ada sama sekali. Lihat untuk apa beli kitab ndopin tidak ada sama sekali? Ya kan? Setelah ditelusuri ternyata di kelas gawinya ngantuk ya udah kitabnya masih bersih. Dan untuk apa beli kitab kalau masih bersih? Kitab itu kalau sudah kita beli berarti hak milik kita, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk didobit, untuk ditulis keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Apa yang disampaikan oleh guru ditulis di situ biar kita mudah memahaminya. Oke, paham tuh? Nah, oke, dikit lagi. Wahukia dan diceritakan anis syaihi dari Syekh al-imam yang jadi imam Muhammad Masduddin As-Sorhaki rahimahullah, semoga menyayangi padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anahu sesungguhnya kelakuan kola itu berkata Syekh makormitna nadimna, ma bermula sesuatu kormitna yang menulis lembut-lembut kami, nadimnya maka menyesal kami. Ini kata Syekh Masduddin, apa yang kami tulis dalam kitab itu kecil-kecil maka kami akan menyesal. Wa ma intakhobna nadimna, dan apa-apa yang kami tulis secara kurang sempurna maka akan kami menyesal juga. Dobit kitab namun tidak sempurna dalam pendobitannya maka juga akan menimbulkan penyesalan. Gitu loh. Wa malam nuqabil nadimna, dan apa yang tidak kita perbandingkan dengan kitab yang lain maka akan menyesal kami. Contoh, kamu dobit kitab namun tidak kau bandingkan dengan kitab yang lain. Kalau kitab ini bagus yo, kok ini ndak? Wah, kitab kawan tuh dobitnya bagus sekali, kok saya ndak? Dibanding-bandingkan begitu. Maka kita akan berubah menjadi membandingkan yang baik. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan menyesal. Namun ya itu tadi, kalau kamu cuek, alah masuk kelas saja untung, apalagi dobit. Nah, kalau itu yang kau pikir ya sudah, tidak ada baik bagus dah. Wayang bagi dan baik sekali ayakuna apabila ada ia taktiul kitabi itu memotong-motong kitab atau membagi-bagi kitab murabba'an dengan seperempat. Fa'inau maka sesungguhnya kelakuan takti'u itu membagi-bagi atau memotong-motong kitab Abi Hanifah oleh Abi Hanifah. Takti'u Abi Hanifah rahimallahu ta'ala, bahwa dan bermula dianya Aisyah itu lebih mudah ila raf'i kepada diangkat, wal wad'i dan diletakkan, wal mutalaati dan dipelajari. Jadi baik sekali bagi kita kalau kita membagi kitab kita ini menjadi seperempat, dibagi menjadi 4 kelompok. Contoh kitab besar, itu biasanya kalau kurasan maka dibuat seperti ini biar bisa dilepas. Ini dibagi 4, diambil 1 lembar. Ini nih. Tujuannya apa? Biar bisa dibawa kemana-mana. Untuk dihafal dibawa tuh bisa. Maka alasannya kenapa kitab-kitab itu biasanya kayak gini ini tidak di staples, kan gitu kan? Dilepas kayak gini nih, nah lepasan. Ini lepas pula, bisa diambil-ambil, dipotong-potong. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata itu memang ada anjuran dari para ulama, itu memudahkan kita untuk mengangkatnya. 1. Yang kedua, mudah untuk kita meletakkan dimanapun kita mau. Kemudian mudah untuk kita pelajari. Maka kayak bajuri itu dulu ada yang modelnya model kurasan kayak gini.
Model cetakan itu kan jadi satu tuh. Nah, itu tidak bisa kita lepas. Tidak bisa kita lepas. Dulu ada. Sampai setebel ini pun masih bisa dilepas-lepas kayak gitu. Maka kalau kita sekolah tidak perlu ngambil semuanya. Pas di mana pelajaran situlah kita ambil. Ya kan? Itu paling enak. Bisa diletak dimanapun, bawanya pun mudah dan dihafalnya pun juga mudah. Karena bisa kita bawa kemana-mana. Paham dong? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dan baik sekali Allah yakuna, sekiranya tidak ada fil kitabi di dalam kitab syai'un oleh sesuatu minal hamroti dari warna merah. Fa'ina maka sesungguhnya hamroh soni'u falasifati itu pekerjaannya kaum falasifah. La soni as-salafi tidak pekerjaannya ulama-ulama salaf. Wa min masyayikhina dan itu setengah dari guru-guru kita man bermula guru kariha yang membenci istimal al markabi akan menggunakan sesuatu atau kitab al ahmari yang berwarna merah. Oke, terakhir dari pengajian kita pagi ini, kita dianjurkan jangan sampai menulis sesuatu di atas kitab kita ini dengan menggunakan warna merah. Tidak boleh. Dobit kita pakai pena warna merah itu tidak boleh. Kenapa alasannya? Karena warna merah itu pekerjaan kaum falasifah, bukan pekerjaan kaum ulama-ulama salaf. Kalau gawe ulama salaf itu ya tinta warna hitam. Maka tidak ada ceritanya atau kamu pernah nengok orang dobit kitab warna merah, kecuali orang gemblung, orang tidak paham aturan ya berarti. Maka ketika kau sekolah, masuk kelas, ngaji, belajar kitab dengan guru-gurumu, jangan sekali-kali kau menggunakan pena yang tintanya warna merah, itu tidak diperbolehkan. Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu yang bagus tinta warna hitam. Warna hijau juga kurang bagus. Apalagi warna kuning ya kan, kurang bagus. Yang bagus warna hitam. Maka usahakan kalau kamu sekolah kau dobit kitab, itu pena kamu sendiri. Dikhususkan pena untuk dobit kitab, cari beli yang tintanya warna hitam. Karena para ulama salaf tidak senang bila kau menggunakan pena tinta warna merah digunakan untuk dobit kitab. Paham dong? Nah, jadi kesimpulan daripada pengajian kita pagi ini yang pertama kita tidak boleh meletakkan sesuatu apapun di atas kitab kita. Ketika kita menyusun kitab, yang paling atas adalah kitab tafsir Al-Quran, kemudian kitab tafsir, kemudian kitab-kitab yang lain. Dan kemudian kita juga tidak boleh mendobit kitab itu dengan tulisan yang lembut, yang kecil-kecil. Harusnya yang lebih bagus tulis yang agak besar, dengan memperbaiki tulisannya agar mudah dibaca dan dipelajari oleh anak-anak atau generasi sesudahnya. Kemudian yang terakhir, jangan sekali-kali kau dobit kitab dengan menggunakan tinta warna merah. Gunakanlah tinta warna hitam, karena tinta warna hitam itu adalah pekerjaan dan kebiasaan ulama-ulama salaf. Nah, ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil dan menggunakan apa yang Ustaz jelaskan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.